Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya sendiri, Yeheskel Brandon Gian Chandra, kemudian ada Burhan Zaki Ilmawan, dan Reni Sintia. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi terkait mata kuliah Good Corporate Governance dengan judul Komite Audit dan komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Kita langsung masuk ke slide pertama. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Mengapa perusahaan itu perlu membentuk sebuah komite? Jadi alasannya itu karena memang aktivitas perusahaan semakin kompleks. Dewan Komisaris itu membutuhkan bantuan dari pihak-pihak yang memiliki keahlian khusus, misalnya di bidang audit, manajemen risiko, atau tata kelola perusahaan. Selain itu juga, dalam praktik bisnis sering muncul potensi benturan kepentingan atau COI. Kehadiran komite itu diharapkan mampu memberikan penilaian yang lebih independen sehingga keputusan perusahaan itu bisa tetap objektif dan sesuai dengan prinsip good corporate governance. Ini bisa dilihat juga di paparan ada 4 poin utama latar belakang perlunya dibentuk sebuah komite. Kita lanjut. Yang pertama manfaat keberadaan sebuah komite. Jadi keberadaan komite ini memberikan banyak manfaat tentunya bagi perusahaan. Yang pertama itu adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap direksi. Kemudian komite juga memberikan rekomendasi dalam proses pemilihan anggota direksi maupun Dewan Komisaris sendiri, agar perusahaan itu mendapatkan pemimpin yang kompeten. Dan selain itu, komite berperan dalam mengidentifikasi benturan kepentingan sehingga keputusan yang diambil tentunya lebih transparan dan adil. Dengan kata lain, komite ini menjadi salah satu alat perusahaan untuk meningkatkan kualitas sebuah tata kelola perusahaan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ruang lingkup komite audit. Jadi, di slide bisa dilihat ya, komite audit itu merupakan salah satu komite yang dibentuk dari Dewan Komisaris yang sudah dibahas tadi untuk membantu mengawasi proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Jadi, komite audit merupakan komite yang paling penting ya dalam penerapan good corporate governance ini. Komite audit itu bukan hanya memeriksa angka-angka dalam laporan keuangan tentunya, tetapi juga memberikan memastikan seluruh proses bisnis itu berjalan sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk dalam tugas dan tanggung jawab komite audit. Komite audit ini memiliki tugas yang cukup luas ya tanggung jawabnya. Salah satunya adalah menelaah laporan keuangan sebelum dipublikasikan agar informasi yang diterima oleh investor itu benar-benar akurat. Selain itu, komite juga mengevaluasi hasil audit internal, memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor eksternal, serta memastikan perusahaan itu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Komite audit juga ikut mengawasi penerapan manajemen risiko dan memberikan masukan apabila ditemukan potensi benturan kepentingan. Jadi dengan demikian, komite audit itu berperan sebagai penjaga kualitas tata kelola sebuah perusahaan. Sebagai contoh, jika ditemukan transaksi yang tidak wajar dalam sebuah laporan keuangan misalnya, komite audit itu akan meminta penjelasan kepada manajemen sebelum laporan tersebut dipublikasikan kepada investor. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada manfaat keberadaan komite audit. Jadi, keberadaan komite audit ini memberikan manfaat yang sangat besar ya tentunya bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang baik, kualitas laporan keuangan menjadi lebih andal sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, sistem pengendalian internal perusahaan juga menjadi lebih kuat sehingga risiko terjadinya kecurangan atau fraud itu dapat diminimalkan. Komite audit juga membantu perusahaan menerapkan manajemen risiko secara lebih terstruktur. Pada akhirnya, seluruh manfaat tersebut akan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor, regulator maupun masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa komite audit ini bukan hanya berfungsi sebagai
pengawas laporan keuangan saja ya, tetapi juga berperan penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya, jadi pada slide ini akan dijelaskan mengenai kualifikasi yang harus dimiliki oleh anggota komite audit. Kualifikasi ini penting agar komite audit dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, independen, dan profesional. Yang pertama, anggota komite audit wajib memiliki integritas yang tinggi serta didukung oleh kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai. Integritas menjadi dasar utama karena setiap keputusan yang diambil harus objektif dan bebas dari kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, anggota komite audit harus memahami laporan keuangan bisnis perusahaan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Proses audit, manajemen risiko, serta perundang-undangan di bidang pasar modal, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Jadi pemahaman ini diperlukan agar mereka mampu mengevaluasi laporan keuangan, mengidentifikasi potensi risiko, dan juga memastikan seluruh aktivitas perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, setiap anggota wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik. Kepatuhan terhadap kode etik akan menjaga independensi, kerahasiaan informasi, serta meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap hasil pengawasan yang dilakukan. Selain itu, peraturan juga mengharuskan minimal satu anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan. Keahlian ini sangat penting karena sebagian besar tugas komite audit berkaitan dengan analisis laporan keuangan dan pengawasan proses pelaporan keuangan perusahaan. Lalu anggota komite audit juga tidak boleh merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa asuransi, jasa penilai, dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga independensi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan. Selanjutnya, anggota komite audit harus terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, sertifikasi, maupun pengembangan profesional lainnya. Dengan kompetensi yang selalu diperbarui, komite audit dapat mengikuti perkembangan standar akuntansi, teknologi, regulasi, serta risiko-risiko baru yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, selain yang saya sebutkan tadi, masih ada beberapa kualifikasi, yaitu anggota komite audit tidak boleh menjadi pihak yang bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, maupun mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir kecuali komisaris independen. Dengan demikian, komite audit dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan operasional. Lalu anggota komite audit tidak boleh memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan. Kepemilikan saham dapat mempengaruhi objektivitas dalam melakukan pengawasan. Apabila karena suatu peristiwa hukum anggota komite audit memperoleh saham perusahaan, maka saham tersebut wajib dialihkan pada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperoleh saham tersebut. Selanjutnya, Selanjutnya, anggota komite audit tidak boleh
memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, direksi, maupun pemegang saham utama perusahaan. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari adanya pengaruh atau intervensi yang dapat mengurangi independensi dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir, anggota komite audit juga tidak boleh memiliki hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Dengan tidak adanya hubungan bisnis, keputusan dan rekomendasi yang diberikan akan lebih objektif dan berorientasi pada kepentingan perusahaan serta para pemegang saham. Setelah membahas kualifikasi anggota komite audit, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis laporan audit yang disusun oleh komite audit sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasannya. Jenis laporan yang pertama adalah laporan reguler. Laporan ini disampaikan secara berkala dan berisi hasil pemantauan terhadap proses audit, efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, serta berbagai temuan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen. Lalu jenis laporan yang kedua adalah laporan tahunan resmi kepada Dewan Komisaris. Laporan ini merangkum seluruh kegiatan komite audit selama 1 tahun, termasuk pelaksanaan rapat, hasil pengawasan terhadap laporan keuangan, evaluasi manajemen risiko, serta tindak lanjut atas rekomendasi audit. Laporan ini menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap perusahaan. Kemudian, jenis laporan yang ketiga adalah laporan tahunan resmi kepada pemegang saham. Laporan ini biasanya dimuat dalam laporan tahunan perusahaan dan disampaikan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Tujuannya adalah memberikan informasi yang transparan mengenai pelaksanaan tugas komite audit serta menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip good corporate governance, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Cynthia dari kelas AK 808 Good Corporate Governance kelompok 13 akan menjelaskan mengenai materi komite lainnya yang terdiri dari 3 jenis komite. Untuk komite yang pertama yaitu komite nominasi dan remunerasi. Nah, kedua komite ini dibentuk berdasarkan amanah dari POJK nomor 34 tahun 2014, yang mana komite nominasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan rekomendasi terkait komposisi jabatan. Yang kedua, membantu penilaian kinerja anggota direksi atau dewan komisaris. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi program, serta fungsi yang terakhir adalah memberikan usulan calon yang memenuhi syarat. Atau secara gampangnya, fungsi dari komite nominasi ini ialah menempatkan siapa yang tepat untuk menduduki posisi yang tepat. Lalu, untuk komite remunerasi memiliki peranan yang pertama memberikan rekomendasi terkait struktur remunerasi dan yang terakhir adalah membantu penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi atau secara mudahnya ya, fungsi remunerasi ini mengatur kompensasi yang sesuai dengan kinerja. Untuk komite yang kedua yaitu komite pemantau risiko, yang mana komite tersebut terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah komisaris independen. Komisaris independen ini bertugas melaporkan secara langsung kepada Dewan Komisaris. Unsur yang kedua adalah pihak independen ahli keuangan. Nah, namanya saja keuangan ya. Jadi tentu saja pihak ini mengatur manajemen di bidang keuangan yang meliputi likuiditas, karakteristik pasar, kredit
kredit atau kesehatan keuangan perusahaan. Nah, yang unsur terakhir adalah pihak independen ahli manajemen. Manajemen resiko, apakah pengelolaan risiko yang sudah diterapkan sesuai dengan best practice atau regulasi perusahaan atau belum. Nah, untuk komite yang terakhir dari komite lainnya adalah komite tata kelola. Komite tata kelola sendiri merupakan komite yang dibentuk Dewan Komisaris yang bertugas memastikan bahwa standar tata kelola yang baik telah diikuti oleh perusahaan. Komite tata kelola ini memiliki peran sebagai komite yang memperkecil audit delay, khususnya dalam penundaan dalam rilis laporan keuangan, sehingga perilisan ini dapat dilakukan secara tepat waktu. Lalu, bagaimana pelaksanaannya? Untuk pelaksanaan komite di bawah Dewan Komisaris, menurut hasil penilaian IIC di ASEAN CG Scorecard tahun 2019 terhadap 200 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, hanya 82% komite audit yang memiliki ahli akuntansi sebagai anggota. 89% sisanya anggota audit yang jumlah pertemuannya 4 kali atau lebih. Oleh karena perusahaan publik tidak diwajibkan memiliki komite nominasi dan remunerasi, hanya sekitar 67,5% emiten memiliki komite nominasi atau komite remunerasi. Jadi karena tidak diwajibkan ya, jadi sehingga perusahaan yang memiliki dua komite ini tidak lebih dari 70%, hanya 67,5%. Padahal dalam POJK nomor 34 di tahun 2014 diwajibkan ketua komite nominasi dan remunerasi harus komisaris independen. Namun berdasarkan survei sudah ditemukan lebih dari 95% komite diketuai komisaris independen. Jadi sudah sesuai dengan POJK 34 tahun 2014. Baik, berikut materi yang dapat saya sampaikan mengenai komite lainnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada yang salah atau kurang. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Besar harapan kami dapat memperoleh feedback yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.